Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester dengan mata kuliah keperawatan anak di semester genap ini. Sebelum saya menjelaskan, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Riza Anfal. Saya dosen IPKES Ikabina yang akan mengajarkan perawatan anak. Jadi RPS atau rencana pembelajaran semester perawatan anak ini akan membahas tentang perawatan anak ya, asuhan keperawatan anak, di mana perawatan anak ini ada 4 SKS, terdiri dari 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Nah, nanti di sini akan diajarkan oleh 4 tim dosen, salah satunya ada saya. Saya sendiri akan membawakan 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan itu nanti dibagi sebelum ujian tengah semester dan setelah ujian tengah semester. Dan capaian mata kuliah dari keperawatan anak ini sendiri yaitu kita dapat memberikan bagaimana perawat dapat memberikan asuhan keperawatan pada anak sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ada. Kemudian materi-materinya yang dibawakan yaitu yang pertama itu ada konsep bermain, konsep anticipatory guidance, kemudian askep anak dengan sistem pencernaan, asuhan keperawatan anak sakit, kemudian bayi resiko tinggi dan kebutuhan khusus. Nah, kemudian bagaimana konsep bermain ini? Konsep bermain ini kita akan belajar nanti menggunakan alat-alat peraga, dan kemudiannya nanti kalau kita sudah belajar dan kita praktekkan bisa kita aplikasikan di sekolah-sekolahan atau di PAUD ya, pendidikan anak PAUD, kemudian atau anak TK. Nah, jadi nanti kita kalau misalnya prakteknya langsung kita ke sekolah-sekolah. Kemudian konsep anak sakit itu sama ya, kita melakukan pengkajian dulu. Nanti pengkajiannya sudah ada formatnya, nanti formatnya sudah diberikan di buku praktikum, nanti kita ajarkan atau kita praktikkan kembali. Kemudian metode perkuliahannya ini yang pertama itu interaktif, yang kedua itu assessment, nanti ada penilaian-penilaian yang diberikan terhadap tanya jawab, kemudian kuis, ada kuis dalam perkuliahan, terus ada pengkajian, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini kita lakukan pada saat setelah perkuliahan, bagaimana kita akan menilai bagaimana pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah diajarkan. Nah, untuk penilaiannya sendiri itu ada 4 penilaian itu. Yang pertama di ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, kemudian kuis dan penugasan. Nanti untuk itu ada 4, kemudian nanti ada hal-hal lain seperti misalnya untuk kehadiran itu sudah ditentukan, misalnya berapa kali diberikan kesempatan untuk tidak hadir. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali ke saya. Saya tutup penjelasan pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, Pagi, apa kabar Bu. semua? Sehat, Bu. Ya, hari Bu. ya baik. Hari ini, pada pagi ini saya akan mengajarkan asuhan keperawatan tentang asuhan perawatan stunting
Yang terlebih dahulu, nama saya Riza Anfal. Email saya sudah tertera di bawah ya. Nanti jika ada pertanyaan, ada masalah atau yang kurang dipahami, bisa menghubungi email saya atau WA yang tercantum di grup. Kemudian atau langsung ke ruangan saya. Untuk mengulas pertemuan kita minggu kemarin, ada yang bisa menjelaskan apa yang bisa menjelaskan tentang gangguan pencernaan pada pertemuan minggu lalu? Siapa yang mengingat? Ada yang mengingat pertemuan kita minggu lalu tentang gangguan pencernaan pada anak? Bisa mendengar suara saya? Baik Ibu, minggu lalu kita bahas gangguan pencernaan pada anak Ibu. Ya, baik. Itu benar. Kemudian gangguan pencernaan pada anak, ada yang bisa menyebutkan apa saja? Baik Ibu, ini izin saya menjawab. Salah satu gangguan pencernaan yang disebabkan pada anak yaitu salah satunya infeksi, alergi makanan, dan intoleransi aktivitas. Ya, betul sekali. Itu ya, sudah disebutkan tentang gangguan pencernaan pada anak. Kemudian kita lanjut untuk materi hari ini. Kita mengawalinya dengan pretest. Ada yang bisa menyebutkan gangguan pencernaan itu disebabkan oleh berbagai faktor. Ada yang bisa menyebutkan faktor apa saja yang menyebabkan gangguan pencernaan tersebut. Gangguan dengarnya suara. Baik Ibu, izin menjawab gejala gangguan pencernaan pada anak. Itu yang pertama ada mual, muntah, diare, kurang nafsu makan, dan perut kembung Ibu. Ya, betul sekali. Itu ya gejala yang pencernaannya pada anak. Kemudian kita lanjut ke stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita di bawah umur 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis
yang terjadi dalam waktu lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan sejak dalam kandungan usia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Apa itu penyebab stunting? Penyebab stunting yaitu yang pertama kurang gizi kronis, terutama selama masa kehamilan dan awal kehidupan anak. Yang kedua, infeksi berulang. Yang ketiga, sanitasi dan kebersihan yang buruk. Keempat, kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi dan pola asuh anak. Yang kelima, adanya akses terbatas ke layanan kesehatan. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya perkembangan otak terganggu, kemampuan belajar rendah, resiko lebih tinggi terkena penyakit, produktivitasnya rendah, potensi ekonomi menurun. Kemudian pencegahannya bagaimana? Pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, ASI eksklusif 6 bulan, MPASI yang bergizi dan dengan sesuai umur, kemudian imunisasi yang lengkap. Nah, ini asuhan keperawatan pada anak stunting. Yang pertama itu kita mengkaji, yang kedua mendiagnosa, yang ketiga intervensi, kemudian implementasi, dan terakhir kita evaluasi. Mengkaji sama ya, ada riwayat kesehatan, kondisi lingkungan, riwayat sosial, pola kebiasaan, kemudian diagnosanya itu ada defisit nutrisi, risiko gangguan integritas kulit, risiko infeksi, defisit perawatan diri, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi. Nah, ini intervensinya, intervensi yang kita lakukan, observasi, kemudian setelah kita intervensi, kita implementasi. Implementasi itu pelaksanaan atau implementasi merupakan pelaksanaan dari perencanaan keperawatan yang dilakukan oleh perawat setiap seperti tahap-tahap yang lain dalam proses keperawatan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi keperawatan, yaitu evaluasi langkah terakhir dalam proses keperawatan yang merupakan kegiatan sengaja dan terus-menerus yang melibatkan klien atau pasien dengan perawat dan anggota tim kesehatannya. Itu ya, tentang stunting dan bagaimana asuhan keperawatan pada anak yang dengan stunting. Nah, setelah kita paparkan tadi materinya, saya ingin bertanya, ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu stunting? Silahkan, ada yang bisa menjelaskan apa itu stunting? Baik, Bu, izin menjawab. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak karena kekurangan gizi. Ya, ya betul sekali. Kemudian ada yang bisa menjelaskan penyebab terjadinya stunting? Izin menjawab, Bu. Dampak stunting itu perkembangan otak terganggu, kemampuan belajar rendah, risiko lebih tinggi terkena penyakit, produktivitas rendah saat dewasa, potensi ekonomi menurun. Ya, betul sekali. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan jika menemukan anak dengan stunting? Saya, Bu, pertama kita harus melapor ke Kadar Posyandu, kemudian ke puskesmas terdekat, Bu. Makasih, Bu. Yes. Semua sudah benar ya jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa menghubungi saya. Saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, terima kasih. Pagi, Bu.